Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ya, di pagi hari ini saya ingin membahas tentang dunia perfilman. Dunia perfilman antara Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara ini. Kalau kita melihat dunia perfilman pada saat ini masih tetap dikuasai oleh negeri Paman Shahrukan. Dari awal memang Bollywood tersebut bekerja sama dengan Hollywood di awal-awal sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya saja di kemudian hari lama-kelamaan mereka berpisah, memberikan perfilman tersendiri antara Hollywood dan Bollywood tersebut. Hollywood banyak diisi oleh orang-orang tidak hanya di Amerika saja. Cina juga ikut mengisi Hollywood. Karena kalau aktor-aktor yang luar biasa, misalkan seperti Jackie Chan, Jet Li, itu tembusnya ke Hollywood, jadi tembus ke Hollywood. Tahu Indonesia seperti Kuwais, Joe Taslim, Yayan Ruhian, Cecep, Arif Rahman, itu tembus ke Hollywood. Tahu seperti pemeran Rambo, banyak Hollywood ini diisi oleh orang-orang yang di luar Amerika Serikat. Berbeda halnya dengan dunia perfilman Bollywood. Mayoritas itu memang murni dari orang-orang India itu sendiri. Seperti India Selatan misalkan. Nama-nama besar seperti Allu Arjun, Ramcharan, saat ini Mahesh Babu, Marco, yang menjadi pemeran aktor Marco, itu adalah memang asli orang-orang India, bukan orang-orang luar. Seperti film Puspa, lebih-lebih Bollywood ini kan besar di masa era Shahrukan, Salman Khan, Amir Khan. Debutnya pada tahun 2000-an ini kan memang mampu mengguncang dunia perfilman internasional. Seperti film Kuch Kuch Tahe misalkan, film Kabhi Khushi Kabhie Gham ini kan justru orang-orang dunia tersebut lebih memfavoriti, lebih menyukai dunia romantisme daripada dunia action yang terlalu berlebihan. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau persoalan dunia perfilman ini kita jauh sangat sekali dengan dunia perfilman yang dikeluarkan oleh industri perfilman di India. Walaupun di sana bukan hanya Bollywood saja, tapi juga ada India Selatan, Tollywood, Jollywood. Itu sangat luar biasa sekali. Bukti dari keluar biasanya tersebut adanya film Puspa, KGV, dan juga banyak film-film yang sangat luar biasa. Saya kira seperti film Bahubali misalkan. Ini adalah suatu film yang sangat luar biasa, suatu film kerajaan yang mampu menyihir para penonton di seluruh dunia. Banyak talenta-talenta besar itu bermunculan di sana. Justru Shahir Sheikh yang ada di Indonesia, yang pernah ke Indonesia, itu kalau di India itu tidak terlalu dikenal. Karena levelnya masih jauh di bawah Salman Khan, Shah Rukh Khan, dan Amir Khan. Tapi di Indonesia kan terlalu
diidolakan karena memerankan film Mahabharata sebagai pemeran Arjuna pada saat itu. Salah satu bukti bagaimana seorang Allu Arjun dalam filmnya Puspa itu, film Puspa, dia dibayar melebihi Shah Rukh Khan, dibayar lebih dari 100 miliar. Sulit di negara miskin seperti India. India ini kan termasuk negara miskin. Penduduknya lebih 1 miliar. Ini mampu menggaji ratusan miliar terhadap seorang aktor. Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan itu gajinya dari satu film itu lebih dari 100 miliar. Di Indonesia ini gak ada yang gaji segitu. Iko Uwais pun paling hanya mainnya antara 13 miliar atau berapa miliar itu. Karena melihat dari potensi dan kesuksesan film. Lalu Indonesia bagaimana? Indonesia ini saya melihat talenta acting itu tidak ada. Walaupun saya sendiri bukan seorang aktor, tapi bisa juga menilai bahwa talenta acting di Indonesia itu belum ada. Sulit, bukan belum ada. Ya hanya Iko Uwais. Iko Uwais itu kan bukan actingnya yang dijual, tapi kan silatnya yang dijual. Yayan Rohian. Kalau yang lain selain Rahardian itu nol dalam dunia acting. Sulit. Semuanya gimmicksnya itu seakan-akan memang dibuat-buat. Berbeda kalau kita lihat dengan para bintang-bintang Bollywood misalkan. Itu memang acting tapi seperti dia itu mengalami kealamian actingnya. Nangis ya seperti nangis betulan. Saya belum menemukan talenta berbakat di Indonesia yang mampu mengguncang dunia. Ya selain Iko Uwais. Iko Uwais itu kan memang bukan actingnya tapi yang dijual kan silatnya. Sehingga apa? Casting di Indonesia ini seharusnya diperketat kalau memang bukan bakatnya di dalam dunia acting, maka jangan memberikan kesempatan atau terlalu membesarkan seorang aktor atau artis tersebut untuk berkecimpung untuk menguasai di dalam dunia perfilman. Karena kalau hal-hal seperti ini kan sulit untuk memajukan perfilman Indonesia. Sekarang Malaysia ini kan bagaimana Malaysia saat ini kan sudah juga ikut menyadari betapa pentingnya dunia seni perfilman ini. Lebih-lebih sekarang ada medsos yang membantu YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Saya melihat film Bid'ah kemarin sangatlah luar biasa, walaupun saya anggap awal-awalnya film Bid'ah ini adalah suatu film sampah karena memang tidak menonton sampai selesai saya. Tapi melihat bakat acting seorang Walid dan ayahnya Hambali itu ya memang luar biasa acting. Berbeda ketika saya melihat banyak perfilman di Indonesia ini acting sampah ini kebanyakan ini. Ngaco actingnya. Sehingga kita tidak mampu memberikan nilai jual pada dunia luar. Kalau actingnya seperti itu, tidak memberikan kesan yang betul-betul bahwa dia betul-betul menjiwai, mendalami perannya, lalu apa yang mau dijual? Kita hanya berkutat di dunia per-Facebookan dan per-YouTubean saja, tapi tidak ada yang menonton. Satu-satunya film yang bagus itu ya hanya Serigala Terakhir itu. Kalau film action di Indonesia, selain film-film Iko Uwais. Film Serigala Terakhir. Yang lain itu nggak ada semua. Nggak ada, sulit untuk menemukan film-film yang aktingnya luar biasa, bahasanya tertata, kata-katanya ya mengandung makna. Kan banyak kata-kata, ucapan-ucapan dialog dalam komunikasi dalam perfilman itu, dalam percakapan itu tidak memiliki makna sekali, tidak memiliki makna yang membuat hati
para penonton itu membuat terkesan. Justru saya lebih suka terhadap dialog-dialog yang diperankan oleh YouTube, misalkan channel YouTube seperti Mata Pena, Antara Tinggal, Dulmawi, Kelebun Merleke, Pudin, itu saya kira hal-hal komunikasi dan dialog percakapan perfilman itu lebih berkesan daripada perfilman Indonesia yang hanya mengandalkan popularitas dan ketampanannya. Film India Selatan saat ini kan tidak melihat dari ketampanan dan fisik saja, tapi betul-betul siapa yang pintar berakting ya dia harus tampil. Dia bisa tampil. Karena Bollywood sekarang semakin mundur karena memang banyak nipu kids atau nepotisme anak kecil. Maksudnya kalau orang tuanya jadi artis, anaknya yang jadi artis. Sedangkan bakat ya tidak ada. Berbeda dengan Shah Rukh Khan misalkan yang memang mendalami bertahun-tahun dalam dunia film, dalam dunia beraktingan, ya, sehingga ketika muncul di depan layar maka tidak ada kedustaan bahwa dia tidak bisa berakting, bahwa dia tidak bisa menyerap semua pola-pola dalam dunia beraktingan. Indonesia harus berbenah dalam dunia perfilman. Kita jangan sampai kalah dengan Malaysia misalkan, yang penduduknya jauh lebih kecil daripada kita. Jangan sampai karena populer di dunia TikTok, dunia Facebook misalkan, lalu seakan-akan dia memerankan sebuah tokoh sentral dalam dunia perfilman. Ini kan konyol. Biarkan dia melawak di TikTok, tapi jangan sampai dalam ke dunia perfilman. Karena kalau di dalam dunia perfilman ini kan lebih pada saat ini kan mengatasnamakan produser apa. Ini kan akan dinilai oleh banyak mata di dunia internasional. Sehingga kualitas dunia perfilman Indonesia akan dianggap rendah dan tak bernilai. Karena dianggap mewakili rakyat seluruh Indonesia. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di munculnya saat ini Kartik Aryan misalkan, itu menghidupkan kembali suasana-suasana di era 2000-an di mana Shah Rukh Khan menguasai jagat perfilman pada saat itu. Maksudnya di mana Bollywood ini menguasai jagat perfilman pada saat itu. Lah Indonesia siapa? Oke, Bri Prima. Tapi Bri Prima itu kan yang dinilai jual aktingnya itu kan silatnya, actionnya. Selain itu kan nggak ada. Ya ada lah. Selain Bri Prima ada Advin Bangun, Anto Wijaya. Tapi Anto Wijaya kan sudah tidak setenar dulu. Seandainya di Indonesia ini dunia perfilman seperti yang diperankan oleh Anto Wijaya terus dikawal dan dilestarikan para pemain-pemainnya, mungkin kita akan mengalami suatu kemajuan dalam seni perfilman dalam bidang sejarah misalkan. Itu sangat luar biasa daripada dunia perfilman yang ada di Indonesia pada saat ini yang tidak jelas aktingnya, hanya mengandalkan bedak yang tebal, berpoles cantik ria, tapi tidak memiliki nilai jual. Bahwa Indonesia memiliki bakat-bakat yang luar biasa untuk dalam dunia perfilman.